Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan One on One bersama saya Agita Mahlika. Seperti yang sudah Anda saksikan tadi, kita ketahui bersama bahwa koperasi merupakan pilar utama dalam ekonomi kerakyatan. Kita melihat juga bagaimana kemudian peran koperasi dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan juga pemerataan ekonomi dan juga tentunya untuk mensejahterakan masyarakat. Pada malam hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Budi Aris Setiadi. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Pak Budi, sudah kita lihat dalam tayangan sebelumnya ya, ini ada program dari pemerintah disebutkan Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini mungkin bisa dijelaskan ya Pak, apa sih sebenarnya inisiatif dari pemerintah membuat ini? Apakah memang ada aspirasi dari masyarakat, anggota koperasi misalnya, atau memang ini inisiatif murni dari pemerintah? Begini, ini ide besar Presiden Prabowo karena koperasi ini sesuai dengan jati diri bangsa kita dan secara konstitusional merupakan amanat Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33. Usaha bersama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah koperasi. Selama hampir 28 tahun koperasi terlupakan. Terlupakan, terpinggirkan. Karena itu gagasan brilian Presiden Prabowo ini harus kita eksekusi dengan baik. Karena pengalaman dari banyak negara, koperasi-koperasi yang sehat, maju itu mampu menopang perekonomian negara tersebut. Contoh di Eropa Barat, di Prancis, di Jerman, di Swiss, di Belanda, di Jepang, di Korea Selatan, Selandia Baru, dan banyak negara lainnya. Nah karena itu, sebagai negara Pancasila, kita juga meyakini bahwa koperasi adalah alat dan instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Oke, kita percaya itu, tapi ketika Pak Menteri sempat menyebutkan koperasi di Indonesia ini sempat terlupakan. Bagaimana Pak Menteri melihat perjalanan koperasi dari tahun ke tahun sampai ada indikasi seperti itu? Ya, kita menyadari bahwa banyak problematika dan tantangan perkoperasian di Indonesia. Yang menurut hemat kami, justru setelah kita rumuskan tantangan itu, maka kita menyadari bahwa inilah saatnya koperasi bangkit. Koperasi bangkit, koperasi menjadi sukoguru perekonomian Indonesia, dan juga koperasi bisa menjadi alat instrumen keadilan ekonomi bagi masyarakat. Karena banyak praktek ketidakadilan ekonomi itu terjadi di masyarakat, khususnya di pedesaan. Begitu. Karena mata rantai kemiskinan ini di desa karena praktek ekonomi yang tidak adil. Karena itulah saya selalu katakan justice not charity. Keadilan ini bukan pemberian, bukan hadiah. Karena itu koperasi ini adalah sarana alat untuk mengorganisasi rakyat untuk sama-sama mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadi koperasi ini bukan tujuan, koperasi ini adalah alatnya, toolsnya untuk masyarakat desa, warga masyarakat untuk sama-sama meningkat kesejahteraannya. Oke, saat ini seperti yang Pak Menteri sudah sebutkan, salah satu inisiatif dari Presiden, ada program disebutkan Koperasi Merah Putih. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya Koperasi Merah Putih ini? Begini, Pak Presiden ini berangkat dari kerisauan, karena banyak problematika di desa ini akibat praktek-praktek ekonomi yang tidak adil. Rantai distribusi terlalu panjang. Harga-harga dimainkan oleh rentenir dan tengkulak. Terus pinjol-pinjol ilegal. Sehingga masyarakat desa berkubang dalam kemiskinan. Karena itu Presiden berdiskusi dengan kami juga tentang bagaimana rakyat diorganisir lewat sebuah alat atau instrumen lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan sustain. Nah, inilah koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Targetnya 80.000 dan per sore tadi sudah hampir 40.000 yang sudah terbentuk melalui musyawarah desa khusus. Karena kan banyak kritik ke kami, kok koperasi top down. Harusnya kan koperasi bottom up. Saya bilang idenya top down, tapi pada prakteknya
lewat mekanisme musyawarah desa khusus itu bottom up, karena masyarakat sendiri yang membentuk musyawarah desa khusus itu untuk membentuk koperasi desa Merah Putih di masing-masing desa mereka. Dan dari pantauan kami, hampir setiap puskesmas itu ada hampir 200-an peserta. Jadi antusiasme masyarakat dalam berkoperasi, khususnya koperasi desa Merah Putih, ini betul-betul luar biasa. Oke, 80.000 Targetnya target. 80.000. Dalam waktu berapa lama? Pembentuk, jadi gini, ada 2 fase awal ya. Sebenarnya ada 3 fase. Fase pertama adalah fase pembentukan. Pembentukan dalam hal ini artinya legalitas. Legalitas kelembagaannya yang ini kita targetkan sampai akhir Juni sudah terbentuk semua. Sekarang tadi saya sebutkan sudah hampir 40.000 Kopdes Merah Putih terbentuk secara kelembagaan. Ibaratnya gini, aktenya. Ya, okay. Nah, fase kedua adalah pembangunan dan pengoperasian Kopdes Kelurahan Merah Putih. Artinya dibangun, dioperasikan, gitu loh. Pengoperasian Kopdes Merah Putih. Nah, fase yang ketiga adalah monitoring, evaluasi, dan pengembangan bisnis. Nah, fase inilah kita bisa lihat, kita bisa monitor, evaluasi, mana yang kurang, mana yang bisa dikembangkan, karena potensi desa juga harus berkembang. Ya, ya. Desa bukan sekedar konsumen, tapi desa juga menjadi produsen. Desa menjadi lebih produktif, gitu loh. Kita mengharapkan Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi pusat distribusi dan produksi ekonomi di desa. Oke, Pak Menteri, sudah disebutkan sampai saat ini sudah ada 40.000 ya yang terbentuk. Dan target ini artinya masih ada setengah Masih. lagi. Tapi bagaimana sih Pak sebenarnya untuk pemetaan 80.000 ini, apakah tersebar di seluruh Indonesia? Ya. Kemudian juga bagaimana bisa menentukan di sini, di sini, di sini? Begini, saat ini pembentukannya sudah 40.000. Dan memang harus diakui kondisi geografis Indonesia ini kan challenging. Desa-desa di Pulau Jawa, Bali, dan desa-desa di luar Jawa ini berbeda-beda. Bahkan ada satu di wilayah tertentu Indonesia Timur, satu desa penduduknya kurang dari 500 orang. Itu kan perlu tantangan. Iya. Dalam Karakteristik dari Indonesia yang secara geografis juga sangat bervariasi, menantang, ya. beragam. Tapi kan kita alirannya begini, di mana di situ ada tantangan, di situ ada peluang. Begitu.